warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Muslimin muslimat hamba Allah jamaah salat maghrib, majlis pengajian Masjid Jami' yang mulia. Kita memuji Allah Azza wa Jalla, menyampaikan selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunggu-tunggu guru-guru kami yang kami muliakan, kita lanjut kembali pengajian kita. Kita lanjutkan pembahasan yang lalu pada surah Ar-Rum ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi sekali lagi ayat yang lalu. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Dijelaskan seperti nutfah dan hayawan. Artinya nutfah itu embrio ya, yang ada pada rahim seruan Allah. Anak pupeng agama bahasa Aceh. Itu mati namanya. Kemudian dia mendengar seruan Allah. Patuh terhadap yang diserukan Allah. Hidup namanya. Jadi Allah keluarkan orang yang hidup. Mata untuk melihat kauniyah ini. Fenomena yang Allah ciptakan. Itu membesarkan Allah dengan melihat alam ini. Itu namanya orang yang hidup hati. Jadi Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Selain makna daripada memang benda mati, lagi boh manok ngemanok, juga maksudnya orang-orang yang taubat, itu artinya orang yang hidup. Yang sebelumnya itu mati. Sama seperti keadaan. Sena masjid, hana urang. Nyakun masjid mati. Kemudian masjid itu ada jamaahnya, masjid udip. Maka keluarkan yang udip dari sebelumnya mati. Dan juga sebaliknya, keluarkan yang mati dari yang hidup, kebalikannya. Dulu dia itu rajin ibadah, hidup namanya. Kemudian tidak peduli lagi dengan agama. Hai timang li. Nak tak lagi timang katnya. Tumbahyang pihana jelah li, puasa pihana jelah li, jamaah pihana jelah li. Yang kamate ke. Jadi dikeluarkan dari yang hidup menjadi mati. Dan ini banyak sekali contoh-contoh. Kalau kita buat dalam bahasa kita secara ringkas untuk dipahami, urang yang pertama jeru berubah menjadi jeroh, nyan gekeun putubit yang udip dari yang mati. Di awal jeroh, duda kan jeru. Nah, nyan berarti mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Hatinya maksudnya, keadaannya. Demikian juga keadaan suatu negeri atau suatu bangsa. Dulu misalnya kita begitu hidup bahagia, makmur, sentosa, mencari rezeki mudah. Akhlak bangsanya bagus, sopan santun bagus, tata krama bagus. Itu keadaan yang hidup. Lalu bisakah menjadi mati? Bisa. Ketika negeri itu sudah tidak lagi makmur. Bangsanya dengan etikanya, dengan bahasanya. Jadi mati dia. Jadi makna hidup dan makna mati tidak hanya diterjemahkan dari segi nyawa, tapi dari segi keadaan. Kita lihat ada hadis Nabi, dilihat dalam kitab hadis. Masalul ladzi
yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyiti, dalam hadis rawahu Bukhari. Nabi mengatakan perumpamaan orang yang berzikir atau mengingat Allah atau beribadah kepada Allah. Makna zikir kan banyak. Ada zikir yang artinya yang kita ucapkan. Ada zikir yang artinya kita ingat. Ada zikir yang kita kerjakan. Intinya ibadah. Nabi membedakan orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, kepada Allah, dan orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, masalul hayyi wal mayyiti, umpamanya persis seperti hidup dengan mati. Berarti yang beribadah itu hayyun, dia itu hidup. Yang tidak beribadah namanya mayyit, yaitu mati. Maka mencari orang mati sebenarnya ya sangat mudah. Atas nama manusia itu orang mukmin tidak beribadah, ya mati namanya. Cuman orang itu ya jalan-jalan, kadang-kadang juga minum kopi dan sebagainya. Tidak mesti ya dikebumikan karena yang mati adalah jiwanya. Ini tinjauan dari segi penafsiran secara sofistik, artinya secara ilmu tasawuf. Dan itu Allah yang mengendalikan semuanya. Ayat berikutnya, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basyarun tantashirun. Dan di antara kekuasaan Allah, Allah menciptakan kamu dari tanah. Maka di sini ada dua ayat yang kalimatnya berbeda. Ada satu khalaqakum, satu khalaqalakum. Kalau khalaqakum, kita diciptakan oleh Allah dari tanah, kita ini semua. Kalau khalaqalakum, kita diciptakan oleh Allah dari tanah dan diberikan pasangan dari kita sendiri. Sudah saya jelaskan yang lalu. Kita kawin dengan jenis yang sama. Karena kita manusia, maka mesti pasangan kita. Hanya dalam syariat agama Islam, manusia kawin dengan yang bukan jenis kita. Jadi kita tidak boleh kawin dengan binatang. Tidak boleh kawin dengan ya apapun yang bukan dengan jenis kita. Jenis kita pun dibatasi lagi. Harus kawin dengan lawan jenis lagi. Jadi tidak boleh kawin dengan sejenis. Maka perilaku yang kawin dengan sejenis itu tentu saja di luar daripada ketentuan agama, dan itu di luar daripada kepatutan. Tidak patut pekerjaan itu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan kita dari jiwa kita, artinya dari jenis kita manusia sendiri, itu menjadikan azwaja. Azwaja artinya pasangan. Yang namanya pasangan tidak mungkin sama. Sebab menyama nyan kon pasangan nanji. Maksud sama kon pasangan. Baut dengan baut nya hanjut tawing. Baut dengan mor. Musilop manteng hanjur unun man dua belah. Mesti tibelah unun, tibelah wi karena nyan pasangan azwaja. Maka menyonetreun nyan bermutukah tilap baru betul. Oh mak kamu tukar tilap akan tibelah wi tibelah unun. Nyan ke betul sebenarnya. Hanjur man dua belah wi atau hanjur man dua belah unun. Jadi silap yang betul tasuk, silap yang mutukah. Bertibelah unun, tibelah wi nyan ka betul silap. Tapi menyo bersama ke deh man dua belah unun, nyan kon pasangan ke kun. Maka kita dengan pasangan kita, dengan istri kita, satu perempuan, satu bersifat maskulin, kejantanan, satu bersifat feminim, kelembutan.
Si lagi yang kepegat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka tidak boleh diharapkan sama laki-laki dengan perempuan. Hanjir tak harap sama. Karena perempuan adalah pasangan, bukan persamaan. Kan mesti sama. Tak apa punya mesti sama. Kepung ngaurina ngayum kawin. Kan ngauragam tu mengat sama aja maksud. Jadi kawin laki-laki dengan perempuan karena dia adalah pasangan. Yang namanya pasangan mesti terpasang. Bermepasang memang ini. Lagi tak pasang ruda pak pelak. Yang satu pasang. Tilop dan sebagainya. Pakaian, pasangan baju, celana. Memang harus seperti itu. Hanjut berpersis sama. Karena hanya mungkin iup luar, iaitu luar tidak tahu mengat sama hanjut. Itulah namanya pasangan. Nanti dijelaskan lebih banyak dalam makna tazwij, ya, makna pernikahan itu sendiri. Wa min ayatihi, ayat berikutnya. Ini beberapa ayat Allah memulai dengan wa min ayatihi. Wa min ayatihi khalqus samawati wal arda, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu Allah menciptakan langit dan bumi. Pasangan juga dia. Pasangan langit, bumo iup langit iaitu. Maka kena dengan berpasangan. Pasangan siang, malam dan sebagainya. Pasangan itik, jitu mon ihoi. Jadi memang seperti itu Allah ciptakan azwaja. Wahtilafu alsinatikum. Ini kekuasaan Allah. Dan Allah membeda-bedakan lidahmu. Artinya bahasamu beda-beda. Allah yang pembedanya. Karena Allah yang pembeda, kesemuanya itu ciptaan Allah, ya sama-sama ciptaan Allah. Manggetanyo kadang-kadang kok dada. Hai tanya urace. Tanya kok dada. Ngan kamu aceh kayak lawan anak puak kecil. Padahal orang lain sama sih. Orang lain sama manusia sih. Jadi tidak ada yang lebih A lebih B, yang lebih hanya ada pada ketakwaan. Itu Allah yang menciptakan. Apa yang Allah ciptakan perbedaan? Alsinatikum, lidahmu artinya bahasamu. Maka tanya beda bahasa. Tak pegah beda dengan lain negara, lain suku pih beda. Lagi tanya di Aceh. Saya di mana saya baca kemarin, itu bahasa di dunia ini 2.700 bahasa. Man pada bahasa yang jut ditanya. Bahasa Arab, bahasa Aceh, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, yang pitik-krek, yang pasif. Bahasa Arab, bahasa Gayo, bahasa Batak, yang najak-jak Medan dua bro. Takkanlah melimang bahasa. Tu maka jadi tam tayah ada depu bahasa lo. Berarti na 2.700 sekian tu yang ada depu bahasa di dunia ini. Dan itu didata oleh orang. Ada datanya itu. Nah, nanti bahasa yang 2.700 bahasa itu tersebar di seluruh dunia. Baik yang kita kenal orangnya atau tidak kita kenal orangnya. Dan itu tersebar lagi di dalam negeri-negeri. Indonesia ini berapa bahasanya? Bahasa Jawa lain lagi, nanti bahasa Padang lain lagi. Bahasa dan nanti ada kemiripannya lagi. Bahasa orang Padang mirip dengan bahasa katanya di Aceh Selatan. Jadi yang 2.700 bahasa di dunia ini. Itu semua Allah ciptakan dan bukan pilihan manusia sendiri. Karena katanya dicipta oleh Allah di Aceh, maka kita menggunakan bahasa Aceh dengan tidak mengurangi bahasa apapun di orang lain itu sana. Karena yang mandum variasi yang Allah ciptakan sendiri. Untuk dalam ayat lain, dengan berbeda bahasa, maka kita ada perintah saling mengenal. Li ta'arafu. Boh menyuka sama-sama. Putar kepulang daturi sika sama-sama. Justru Allah ciptakan beda supaya terjadi
interaksi, terjadi pergaulan dan terjadi komunikasi yang tentu saja menyebabkan perbedaan itu menyatu. Jadi alsinatikum ini kalau kita lihat arti kata lisan lidah, kena pegah beda bahasa. Dan juga karena beda lidah diperluas lagi. Bukan hanya beda bahasa, gara-gara beda lidah, bukan hanya beda bahasa, juga beda rasa. Beda rasa sih karena lidah rasa. Cina tamang bak warung, tiga-tiga tamang warung. Sama-sama tamang. Tabuh meja dua. Wate bismillah kanduri. Teh hidang tu bak ada tamang. Buka bismillah. Yang pasti beda jucuk dah. Padahal tamang tiga meja tabuh. Yang bangcok ka bismillah. Laju boh hiti aju phone. Igaknya boh timon nilai berapa. Igaknya dia mana. Yang baru BO, baru lingkup satu meja sudah terjadi perbedaan. Hana bantak ujarung, kan hana jarung ban cok rajaro. Tiga-tiga cok boh hiti. Nya hana. Tika beda kedoi. Itu baru ukuran 4 orang. Baru 4 orang sudah terjadi variasi. Man pulang rame-rame tu, maka wajar watena kanduri kepegat macam menu. Sebenarnya dia taruh banyak menu kan mengatara bah mendum. Karena tersedia untuk yang selera yang lain. Kitanya kena prinsip lah tu. Umailung nyan yang galong. Tarik kena tak? Umailung nyan pi galong. Sebenarnya kan menan. Gepeduk le nyan karena orang itu memiliki selera yang berbeda. Cuma itanya hana mangat tubuh tu punya galau mandum tarasa. Katarik tak kena. Ya, yang kitanya. Ya, sebenarnya yang di sana ya di sana, yang di sini ya di sini. Makanya hadis Nabi, kul biyamini, makan yang di sekitarmu. Tak tajak bak khauri tak kedih sang gehon kedih tak bak. Tak kedih kan kedih tanya bek tak kun. Oh mak nyo kasalah duit ro. Bek tak kun menat. Yang hideh tahu hideh, yang itanya hino tahu hino. Jadi itu bukan untuk semua dicicipi, tapi untuk menjadi pilihan. Ya, pilihan. Maka saya kira makruh juga hukumnya. Kalau kita menyajikan makanan kepada orang banyak, satu pilihan itu makruh. Akan makruh karena melarat orang yang hanya pilihan. Sia kameng mandum, tu bak pesta dah begot. Sia kameng mandum. Gejai paju je katnya. Hang paju budak, paju hubung sibah kan sia kamengan. Benar pilihan lain. Minimal kah? Walaupun daging-daging ada ikan asin. Hai nan paju sia kameng ke. Ilung haji lu kaji ke asin mentek. Minimal ada pilihan satu yang lain. Jadi jangan kita memaksa orang itu untuk makan. Lagi tanya jamun. Tanya menyojak kat rumah tanya, iya ke jame, yang kalih tak gawa lagi tanya, iya. Sudah kita buat minumnya, sudah kita kacau, sudah kita aduk, baru dapat duduk kat jame. Nyan jame, jit pajuh mameh hajuk jame, tetap payah jit ianya. Hana pilihan lain. Sebenarnya itu sudah benar dilakukan oleh orang-orang barat. Walaupun mereka itu bukan Islam. Kalau datang ke rumah orang barat, itu yang ditaruh adalah air yang tidak ditaruh gula. Gula puduk mengkleh. Dumna tanya kadar gula. Usah sendok tinggal taduk kero tu. Cuman dia orang tanya menyolaganya ngekun merah ti. Oh man hai bakdro wati yucok. Ya tanya pilain penilaian. Yucok bakdro tu menghima yado. Han ti aga tha apa hana ikhlas puduk ia ke tanya apa? Karena hana yado. Itanya perle bekaya yado lego bu mameh dia baju yang kalaganyan. Tidakkah kita tahu bagaimana orang-orang yang tidak bisa kena gula lagi? Berarti sebenarnya kabutul gaurnya. Ya, jadi kan self service untuk diri sendiri. Disitulah lahirnya budaya ala Prancis yang istilah kita sekarang. Lahirnya supaya mana yang selera itu saja diambil. Tidak mesti semua. Cuman yang terjadi beda budaya sih. Lagi beda budaya katanya wilayah Aceh Utara mungkin ya kita ini dengan wilayah selatan, barat selatan. Budaya kita itu makan telur dibelah baru indah, sering lompegah. Itanya bak khauri menyegebuh buah mana, buah itik kan, nyan bergeplah baru hayu katanya. Bahkan menyahana geplah, gepuduk buah itik ke hidangan, nya hana mulia hanya nenek kita dulu.
Gekun ba anak darah, ba cucu. Baik lagi nyan buh baitik ke jamai. Pelah. Pakan pelah. Hana roh buh baitik bulat-bulat. Bermeplah sit supaya mulia. Ketika dihidangkan ke tamu, telur dalam keadaan terbelah dua. Nyan kamu lihat hai danyo. Menyo hana taplahnya hana mulia hai danyo. Tapi ketika orang di sana datang melihat kita belah telur, mereka lain lagi menilai, oh masa buh baitik templah dua. Irit hatu. Itu namanya diferensiasi sosial, perbedaan persepsi dalam ilmu budaya. Aitanya menanti bagi urang nyan boh itik yang dihidangkan ke utanyo, hanaplah menyoplah gak anggap kacacat. Jangan dibelah, kok dibelah untuk tamu? Kan tamu harus utuh, taruh boh itiknya berbulat-bulat, utuh hanya je pelah-pelah. Menyoplah bagi urangnya gak anggap kamu mengurangi nilai. Tapi tanya kalau ilmu tak nilai. Bangatnya duduk boh itik bulat, karuh takut. Menggeplah boh itik. Bit hana gena yu paju hok tanya. Sangnya gena peduk ke nonton sah. Ini namanya perbedaan persepsi. Bagi mereka itu membelah telur namanya tidak sopan. Masa telurnya dibelah. Bagi kita justru membelah itu namanya sopan. Sama seperti pisang. Budaya katanya pisang zaman tetrok zaman pisang gekoh dua. Karena pisang panjang-panjang. Jadi gekoh dua baru geduk ke jame supaya jame teh pajuh pisang habis taboh minimal gecok tikrek. Nyan budaya katanya kakohnya pisang bek lagi yang panjang-panjang tat. Koh bek panjang-panjang tat. Apa punya panjang hihi pihanagot. Jadi di urang je punya takoh pisang keun. Sepelit itukah dia? Pisangnya harus koh dua yang perbedaan. Nah, jadi perbedaannya semua harus dan wajib dihormati. Baik yang berbeda itu adalah budaya, yang berbeda itu adalah bahasa, yang berbeda itu adalah etika, yang berbeda itu adalah simbol-simbol adat. Wajib leutanya tak hormati. Bahkan termasuk beda agama pun Allah yang suruh menghormati. Walau kita orang Islam tidak meyakini semua agama sama. Tak mungkin kita yakini semua agama sama. Kamu ingat hati kena kedih je hanyut. Kita yakin yang benar di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Tapi terhadap agama lain, perintah Allah adalah tasamuh, toleransi, beragama dengan proporsional. Hana perintah agama katanya dia carut-carut gop hana. Hana dia ruleh-ruleh rumah ibadah gop hana. Menanti awaknya hana dia ruleh-ruleh rumah ibadah tanya hana. Jadi semuanya harus toleran. Ketika gereja tidak boleh dibakar, masjid juga tidak boleh dibakar. Jadi baik talu sebelah api. Ketika orang Islam mayoritas mesti menghormati minoritas, yang minoritasnya pibek kurang aja. Juga menghormati yang mayoritas. Itu namanya tasamuh. Namanya toleransi. Ujung-ujung lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Kami buat peringatan Maulid karena itu hari besar kami. Mereka menghormati. Mereka buat Natal karena itu hari besar mereka. Kita menghormati, bukan mengikuti. Yang salah ya mengikuti, yang salah menghormati. Apa itu? Itu Natal. Udah jangan diganggu, kan hak mereka itu. Mereka punya kegiatan. Kita menghormati saja, tidak mengganggu. Kenapa ya gangguan? Lagi orangnya, nah lu karu gede, bak media. Kena aurora raya puai Banda Aceh. Nah, cara tahwaisa itu kemarin. Kena awaknya, nah dadro lah. Ya kita namanya juga punya orang itu, agama orang. Kan bukan sibuk, nggak perlu sibuk kali kita. Dengan kegiatan urian agama, kegiatan spiritual draw, kegiatan ranah agama draw. Hana peh ganggu pitanya, karena itu yang kegiatan agama draw tu. Jadi be alergi tak pitanya terhadap kegiatan internal orang lain. Selama itu tidak mencaplok-caplok.
Hanam caplok-caplok. Namun kita harus menjaga batasan yang sudah Allah jelaskan. Watai Allah nekun lakum dinukum nyan matuji putra hanje jam pulawo. Bagimu agamamu, bagi kita agama kita. Itu sudah sangat bagus kehidupan kita di dalam negeri yang pluralistik ini, yang majemuk ini. Maitnya lah demono gabuk tak ngata gop, ingan he tu. Gabuk ke di tak ngata gop, ada roh dah gabuk. Ha kan? Jadi ngan ada roh buta gabuk ada roh tu. Mutuna contoh dah pegang. Gabuk orang Islam hai kongot yang hana got ti salah. Misalnya malam Natal, itu bukan perayaan kita umat Islam. Itu perayaan ya Kristiani. Biarkan mereka itu membuat acara sendiri, acara mereka. Hana putak gabuk idanyo. Idanyo kan kumang urak-urak taku gede, bak taya protes hatagop kadang-kadang. Giliran acara drawat umat Islam, nyan bidan tahu lakukan. Kan aneh juga saya. Idanyo tapu semarak malam tahun baru roh tu, malam tahun baru Hijrah. Jadi itu mesti dilihat dalam bentuk makro. Seolah-olah atanya tentang hanagato lang agama. Padahal mutipe-tipe ayat Quran. Mepak-pak mutulis lang ayat Quran. Tentang tasamuh, tentang toleransi. Banyak sekali ayat Al-Quran yang Allah sudah menyebutkan. Jadi Allah lidah menyebabkan perbedaan semuanya. Gara-gara beda lidah, beda rasa, dan beda bahasa. Tugas kita apa? Menghormati, karena itu semua ciptaan Allah. Wa alwanukum, dan Allah membedakan warna kulit. Warnanya bisa diterjemah warna keadaan jesid, warna kulit jesid, warna suasana boleh juga, karena warnanya hana mucih yellow, kuning, merah, pulamnya hana mucih menang ke warnanya keadaan. Tekun lagi contoh mewarnai lang kampungnya gara-gara na hanya hapu damdawayan karena Allah yang membedakan. Maka saya dulu waktu KUA agak sedikit repot juga. Jadi pernikahan kena dengan jinameji tiploh menyama nyana saksi berbeda bahasa. Kebukit katnya bahasanya sama mandum. Lekai maaf dempu. Salah don kun tak yo. Pakan kepunya kun dengan jiname. Oh siap betul. Julame. Hinan pikaje ke dawa. Ulang. Ilung hana kuakui ya. Jadi diurnya nya kebaru dengan julame baraka kahe kun jiname. Itu artinya perbedaan lidah. Juga artinya bukan hanya perbedaan lidah, tapi juga perbedaan arti dari bahasanya lebih luas lo. Tanyo baru, gede, Banda Aceh baru, iup, nyankan beda ucapnya, beda makna. Yang kejut tanyo harus ya sedikit banyaknya kalau datang ke negeri orang itu sedikit belajar bahasa yang kira-kira ada tak nak ucapkan baik sampai salah ada. Ada kawan kami dulu itu dia tidak pandai bahasa Aceh. Jadi bahasa Acehnya ipuruna olengan mai pegawo, pulio. Jadi kalau ada orang apa kabar, apa saya jawab. Ya, itu yang lingon lung di Takengon, gayo dia. Betul-betul enggak bisa bahasa Aceh. Kalau ada orang, apa kabar? Puhaba, pulun jawab. Apa saya jawab? Ipurno, salah ipurno. Kakun, katakat gede. Ya, jadi kan, puhaba, kutakat. Jadi itu yang dia ucapkan. Yang ke mitae ya. Nah, jadi itu namanya beda daripada arti yang luar biasa bedanya. Maka bahasa itu juga harus sedikit familiar dengan bahasa. Baik, tunggu-tunggu. Bahkan beda lagi, satu nama beda jenis bacaan. Walaupun itu satu nama, bahasa Inggris. Di sana ada American English, bahasa Inggris yang dipakai oleh orang Amerika, British English. Nah, yang bahasa Inggris dipakai oleh orang Inggris. Kan beda ya? Beda. Jadi, sudah namanya bahasa Inggris, masih beda lagi. Maka
Nah, yang namanya versi Amerika lain ucapan ji. Nah, yang versi daripada Inggris, tapi keduanya namanya English, namanya bahasa Inggris. Jadi ini bahagian daripada Alsinatakum yang dijelaskan di dalam kitab tafsir yang kita sebutkan ini. Mantap-mantap Pak Nasir. Sedikit lagi lurah tadi ya. Wa ashkalihi, dan perbedaan daripada muskilah. Muskilahnya hal-hal yang spesifik, kan muskilah. Nah, terjadi perbedaan. Contoh muskilah. Kita orang di sini, orang wilayah kita sangat tidak mulia mengatakan untuk orang tua kita saat kita sapa dengan ka. Hai mak, ho kajak. Yang luar biasa hana sopannya. Bahkan urun dengar mantang hireun ye. Oh pulung, ho kajak ikun ke mai. Tengkang ka hireun deh. Sementara bahasa itu di wilayah sana melabu, biasa kita dengar. Mak baik tuan dek kajak ku de. Kablong ke wabo. Saya dengar sendiri itu. Kok iskeun ka? Ho kajak mak. Bagi tanya hana sopan, bagi urangnya sopan. Yang kan perbedaan. Jadi tidak boleh cara mereka kita yang nilai. Sama seperti cara kita mereka yang nilai. Maka kepegat dalam hukum komunikasi itu namanya interaksional. Bagaimana hubungan satu dengan yang lain itu disesuaikan. Kemudian hatta la takadu tasma'u. Apa ini? Sampai hampirlah dia itu tidak bisa dibedakan oleh orang yang mendengarnya. Dengan perbedaan itu, maka melalui perbedaan lisan yang Allah ciptakan itu, terjadilah perbedaan-perbedaan dari segala hal yang lain. Bahkan dengan berbeda bahasa itulah menimbulkan perbedaan makna yang dipahami. Satu tak kena tanya. Orang memahaminya dengan satu artinya satu saja. Dua tak kena tanya. Orang memahaminya dengan dua. Yang kan dengan bahasa aja terjadi perbedaannya. Hatta law takallama jama'atun min wara'i haitin yu'rafu kulla minhum binutfatin. Ya, nyo hayulong. Karena Allah ku beda bahasa, kan hanya beda bahasa yang terjadi antara bangsa, antara budaya, tapi beda bahasa yang itu bak saboh lidah urang dengan lidah urang lain sama arti, cuman beda pendengaran. Simaiyahnya berbeda. Gepegak dino. Kiban bagaimana kita tahu? Ya. Hatta miwarai haitin. Contoh. Tanyoi dalam rumah. Tanyoi dalam rumah. Hana tahu luar. Dah hana tahu luar. Hana adina CCTV le. Na jamai rumah. Assalamualaikum. Nyan kata tu so. Buno tak hana. Alian na jamai elam. Assalamualaikum. Nyan pi kata tu so. Oh, ini aku dah. Pakai mana? Karena su yang pertama dengan su yang kedua beda. Udah pegahnya beda intonasi di. Menanti surinang dengan suragam. Padahal hana tahu reng. Miwarai haitin, kita di balik dinding, tapi kita tahu itu orang itu tahu. Nyan kan urang benar. Maka ji na urang yang urang dah. Urangnya sebenarnya kan cukup getun urang. Getun datat. Cukup ya sebenarnya ke urang. Tapi karena kita pegat tu sehingga gop yang ya agaknya. Assalamualaikum. Nyan gop ya agaknya. Padahal kan urang getun. Yang kejut punya perleh gertak gop, robah su becut. Robah tu bacut. Siapa nama kamu? Yang gop ya gara-gara ta robah tu. Dan bak pengen gop ina mandum robah tu ne. Na gop pu telefon penipuan. Nyen i robah tu mandum. Jadi sapukeun disadar. Pukeun punanya surung lainnya. Ya jadi meniru orang lain. Jadi yang tanya pegah bahwa dumnan kuasa Allah antara getanyo dengan sabe kerodo gepu beda pendengaran suara.
makanya juga dihormati. Sebab menyogepu sama su mandum, maka kitanya lumpah le kena pengut. Seandainya gepu sama suara ke perah. Akan kena pengut. Karena hana depu yang suan nak tanya ngangkan suan nak tanya. Cuma yang suan nak tanya kata ayah kirim uang ya, adik udah habis duitnya. Ijo je nombor rekening, tak kirim juga kenapa kan? Karena nyan anak tanya yang telefon benar. Tak curi suan nak tu. Cuma yang su pancuri lagi nyan situ. Kan karo tak kirim sih. Kelebur dah tak kirim sih. Apalagi dia tahu mungkin ada nomor rekening yang dia ketemukan lah. Ibu rasu, ayah kirim duit ya. Tapi kita tanya anak tanya. Untung Allah gepu beda-beda tu. Rumahnya kan anak leung. Jadi inilah hikmah Allah membedakan suara kamu karena menyebabkan yang lain berbeda sehingga kita tidak salah menunjukkan seseorang dengan orang lain. Terakhir, sekiranya suara kita itu sama, maka akan kewalahan oleh pengadilan untuk mengambil satu hukum karena tidak bisa diketahui siapa pelakunya itu. Mesti nak ancaman bak telefon. Kita diancam. Sekarang banyak ancaman melalui telefon. Dia mengancam kita. Mandum urang lagi nyan su ke mesti. Kiban cara ini temukan pelakunya di polisi. Kah ni temukan karena suaranya sama. Ini kan kamu, kan suara kamu. Kan suara orang lain kan ke itu juga. Hanya ada doa rujukannya. Hanya ada doa rujukan. Sehingga kewalahanlah hakim menentukan siapa yang bersalah karena tidak ada sisi yang berbeda. Jadinya hikmah diciptakan oleh Allah. Cuman ya sebagai peringatan saja, kita jangan terlalu alergi dengan perbedaan. Yang alergi tak perbedaan. Saya kah beda, tanya kah salah. Kan salah, bedanya beda asikun. Menyesalah tetap salah. Maka hargailah perbedaan dan jangan menghargai kesalahan. Contoh perbedaan. Lagi contoh tanya kenderaan. Tanya jak ulang sah. Atas nama motor ke dihijak mendum juh na puji. Barang kapu motor je. Yang baik tajak ulang sah, tak tutup motosikli. Yang salah. Tanya jak ulang sah, kupu motosikli tak tutup. Maka lucu. Ada stop pokoknya motor kedih motor Medan pijut. Oh Medan lewat ijak. Itanya baik tajak lewat. Tertun hinan terut. Oh tak stop motor puntut kan je si. Apa puntut yang pak puntut hana puntut tamah lam tak lanjut lam. Itu namanya perbedaan. Jadi intinya melalui ayat ini Allah memperkenalkan kepada kita itu perbedaan yang ada pada diri kita manusia. Sehingga salah satu yang kita pelajari itu adalah diferensiasi sosial. Artinya perbedaan sosial antara satu manusia dengan manusia yang lain. Menyebutnya orang Indonesia, yang urung malim berarti dengan kai jakrung, kai jubah, kai surban. Sementara di tempat yang lain, urung malim sih. Hana jakrung katnya, ngelua. Dan hana jubah katnya, ngenjas. Dan hana kupiah katnya, ngen usugut. Hana takui malim kok. Hana mungkin. Mungkin dah nejak negeri Turki. Ulama-ulama Turki belum tentu semuanya itu pakai peci misalnya. Karena awak yang kan ngenjas. Adik deng imum kan ngenjas awaknya. Adik khutbah ngenjas si. Ana sah khutbah. Sebab pakai dasi. Kan pakai jakrung. Ana cerita yan. Kayak hoi urang yang kena. Tai sok jakrung. Tanya tajak gede. Tak sesuaikan dengan gede. Jadinya gekun perbedaan tempat. Yang oleh Allah telah menjadikan itu sebagai sarana kemuliaan manusia. Dan tuan rasa demikian. Mudah-mudahan manfaat faedah kita bersama dan mohon maaf, mohon izin untuk malam Kamis ke depan saya terjadwal berhalangan. Ya, demikian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.